Hari ini harus lebih gurih lagi, pelanggan harus terus datang dan banyak yang beli dalam jumlah yang besar juga. Jadi aku nggak boleh ngecewain banyak orang. Aku harus bisa ngasilin untung yang banyak. Nggak akan ada yang bisa ngalahin sayur lodeh yang aku buat. Semuanya harus terasa enak. Bu, ada yang mau aku omongin sama kamu. Ini penting, Bu. Mau ngomong soal apa, Pak? Aku lagi sibuk nih, mau nyiapin buat sayur lodeh buat besok. Lumayan juga dapat 10. Aku bisa stok untuk beberapa hari ke depan. Sayur lodehku pasti banyak yang suka. Bisa jadi tambah gurih nih sayur lodehnya. Mending sekarang aku pulang aja deh, takut ada yang lihat. Aku nggak boleh sampai ketahuan. Bisa gawat kalau sampai ketahuan. Nggak ada orang. Aku jadi bisa kabur dengan aman. Aduh, ini kok serem banget sih, Pak Jarot. Kita ngapain sih kesini, Pak? Pak Jarot nggak tahu kalau ada makam baru di sini. Kita cari jalan yang lain aja yuk. Ya ampun Pak, jangan kayak gini dong. Masa cuma lewat kuburan takut sih? Kan kita sering lewat sini. Ini tuh jalan paling cepat buat ke rumah Pak RW. Kalau lewat jalan utama itu jauh Pak. Saya capek kalau jalan kaki. Ya tapi masa Pak Jarot nggak takut sih? Saya dari tadi merinding loh Pak. Kita putar balik aja yuk. Saya beneran takut nih. Pak Soleh, kalau kita putar balik lagi itu baliknya lama Pak. Mending kita lanjut aja lah, nggak usah takut. Saya udah biasa kok lewat sini. Nggak ada apapun, percaya deh sama saya. Pak, itu kenapa kuburannya berantakan sih Pak? Itu kan kuburan baru Pak. Ini kayak habis digali lagi Pak. Tapi siapa yang menggali kuburan baru? Perasaan dari tadi saya nggak lihat siapa-siapa deh. Aduh Pak Jarot, ini pasti ada yang aneh. Atau jangan-jangan mayat yang di dalam keluar Pak, terus jadi zombie. Oh Pak Jarot, saya takut. Aduh Pak Soleh, jangan kayak gini dong. Saya kan jadi susah kalau jalan. Kita harus lapor ke Pak RT atau Pak RW nih. Kasihan kan makamnya tiba-tiba berantakan kayak gini. Pasti ada orang yang iseng. Aduh Pak, ini bukan ada yang iseng, tapi emang mayatnya keluar. Terus jangan ngomong sembarangan Pak Soleh. Saya sih yakin ada orang iseng. Soalnya nggak mungkin lah orang udah meninggal bisa keluar dari kuburannya sendiri. Ini pasti ada yang aneh. Tapi bisa aja kan Pak, kalau ada yang gali, siapa dong orangnya? Masa tiba-tiba kuburannya jadi berantakan? Nah itu yang harus kita cari tahu. Ayo kita lapor ke Pak RW. Warungku mulai ramai nih. Aku bisa untung yang besar. Gak sia-sia usahaku semalam. Wah Bu Ratmi, lodeh hari ini rasanya lebih gurih ya, mantap. Iya dong Pak, saya kan pakai resep rahasia, dijamin bikin ketagihan deh. Wah, apa tuh resep rahasianya Bu? Istri saya juga suka bikin sayur lodeh, tapi nggak seenak ini. Sayur lodeh Bu Ratmi bener-bener bikin ketagihan. Hahaha, namanya juga rahasia Pak. Kalau saya kasih tahu itu namanya bukan rahasia. Pak Soleh nikmatin aja ya sayur lodehnya. Ya Bu Ratmi nggak seru, masa nggak mau ngasih tahu sih? Ya kan itu resep turun-temurun, jadinya nggak bisa saya bagi ke sembarang orang. Kalau dibagi nanti saya jualan apa Pak? Bu Ratmi, saya mau tanya. Kemarin saya beli sayur lodeh ke ibu, tapi kok kayak ada yang aneh ya? Aneh gimana Bu? Saya bikin sayur lodeh gak ada yang aneh-aneh kok, biasa aja tuh. Tuh lihat aja Pak Soleh, makan sayur lodehnya aja lahap banget, iya gak Pak? Iya Bu Puan, saya nggak ngerasa ada yang aneh kok. Tapi saya yakin banget Bu, di sayur lodehnya itu kayak ada daging, tapi mirip sama jari. Kayak gini Bu, nih saya baru aja sadar kalau ada yang aneh sama sayur lodeh yang saya makan. Nah iya, sayur lodeh yang saya makan itu ada daging itunya, tapi saya gak tahu itu daging apa. Bu Ratmi, ini apa Bu? Kamu pakai apa di sayur lodehnya? Apa ini yang Bu Ratmi maksud resep rahasia? Itu nggak mungkin lah. Saya nggak mungkin pakai daging yang aneh. Itu jari ayam yang besar. Saya sengaja pakai itu biar gurih rasanya. Oh, masa sih Bu? Saya baru kali ini dengar sayur lodeh pakai daging ayam. Bu Ratmi nggak bohong kan? Gak mungkin lah Pak, itu salah satu resep saya. Makanya sayur lodeh saya bisa enak. Gak usah mikirin yang aneh-aneh Bu. Pak, gak mungkin lah saya pakai daging aneh. Kenapa aku ngerasa kalau itu bukan daging ayam ya? Lagian sejak kapan lodeh pakai daging ayam? Ini bener-bener aneh. Udah, jangan dibahas terus. Yang penting sayur lodeh saya enak dan sehat. Gak akan kena penyakit kok. Hari ini harus lebih gurih lagi. Pelanggan harus terus datang dan banyak yang beli dalam jumlah yang besar juga. Jadi aku nggak boleh ngecewain banyak orang. Aku harus bisa ngasilin untung yang banyak. Gak akan ada yang bisa ngalahin sayur lodeh yang aku buat. Semuanya harus terasa enak. Bu, ada yang mau aku omongin sama kamu. Ini penting Bu. Mau ngomong soal apa Pak? Aku lagi sibuk nih. Mau nyiapin buat sayur lodeh buat besok.
Ini soal sayur lodeh yang kamu jual, Bu. Banyak yang bilang sama aku, akhir-akhir ini sayur lodeh kamu emang enak, tapi mereka bilang kayak ada yang aneh. Aneh gimana sih, Pak? Aku itu jualan sayur lodeh udah bertahun-tahun loh, Pak. Gak mungkin lah rasanya aneh sekarang. Kamu jangan asal percaya sama mereka. Bisa aja kan kalau mereka itu cuma iri terus nyebarin fitnah. Ya udah tuh, Bu. Aku kan cuma tanya aja, Bu. Ini juga karena banyak yang protes sama aku, makanya aku tanya sama kamu. Terus aku nggak sengaja lihat di kulkas ada bau amis, Bu. Itu sebenarnya apa sih? Itu cuma daging ayam kok bagian cekernya. Tapi kamu jangan buka Tupperware itu ya, nanti baunya jadi kemana-mana. Tapi kok aneh ya, Bu? Kayak bukan daging ayam. Kamu serius kalau itu daging ayam, Bu? Mending jujur aja deh, Bu, sama aku. Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan dari aku? Kamu itu ngomong apa sih, Pak? Jangan nuduh aku sembarangan ya. Aku itu nggak pernah nyembunyiin apapun. Udah deh, mending kamu pergi aja, aku lagi sibuk. Gak boleh ada yang tahu soal ini. Bu Ani, apa kabar Bu? Lama loh kita gak ketemu. Hahaha, Bu Puan ini berlebihan. Kita baru 1 minggu gak ketemu. Iya sih, saya tahu semenjak saya pindah ke sebelah, Bu Puan gak ada yang nemenin buat bergosip. Hahaha. Tapi kan Bu, rumah kita cuma berjarak 4 rumah kok. Iya nih Bu, saya jadi gak ada teman buat ngegosip. Ibu-ibu di dekat rumah kan jarang mau diajak gosip selain Bu Ani. Apalagi Bu Ani udah sibuk ngurusin bisnis baru. Itu bahan-bahan buat bikin sayur lodeh ya, Bu? Kenapa nggak beli aja di Bu Ratmi? Dia kan suka jualan sayur lodeh. Enak lagi, Bu. Saya emang suka banget sama sayur lodehnya Bu Ratmi. Tapi semenjak saya nemu daging yang mirip sama jari manusia, Bu. Hah? Jadi itu daging manusia? Saya pikir itu jari ayam, Bu. Soalnya Bu Ratmi bilang itu cuma ceker ayam. Saya juga awalnya gitu, Bu. Bahkan saya datengin langsung ke Bu Ratmi, dan dia juga bilang kayak gitu. Tapi saya gak percaya, Bu. Logikanya nih ya, mana ada jari ayam segede itu? Orang jelas-jelas itu jari manusia. Wah, ini gak bener. Kalau emang iya Bu Ratmi pakai jari manusia, itu tandanya kita kanibal dong. Iya, amit-amit, saya gak mau, Bu. Nah, makanya sekarang saya mending bikin sendiri, Bu, daripada harus beli. Saya takut kalau itu jari manusia beneran. Saya harus tanya sama Bu Ratmi secara langsung nih, gak bisa dibiarkan. Oh iya Bu, saya juga dengar ini itu ada hubungannya sama kuburan baru yang selalu rusak. Setiap ada kuburan baru pasti banyak yang berantakan. Pasti selidikin banyak mayat yang kehilangan jarinya. Yang bener aja Bu. Kok saya jadi merinding gini ya? Bu Ratmi, permisi Bu. Ada Bu Ani dan Pak Soleh. Ada apa ya Pak? Bu, malam-malam kesini. Kita cuma mau tanya soal gosip yang beredar Bu. Apa benar kalau sayur lodeh Bu Ratmi ini pakai jari manusia? Saya juga mau memastikan, Bu. Soalnya saya juga ngalamin hal yang sama. Saya curiga, Bu. Tolong jangan percaya sama gosip. Itu cuma kebetulan aja. Sayurnya cuma terlalu pedas atau terlalu gurih. Jangan bohong, Bu. Saya nggak mau Bu Ratmi bohong. Kalau Ibu bohong kayak gini terus, banyak orang yang akan kena akibatnya, Bu. Saya nggak bohong, Bu. Itu semua hanya gosip. Banyak gosip tentang warung saya yang nggak benar. Mereka ngelakuin kayak gitu karena iri sama warung saya, Bu. Aduh, kenapa jadi kayak gini sih? Warungku akhir-akhir ini sepi banget. Kenapa ya? Atau jangan-jangan banyak orang yang percaya sama gosip itu? Enggak, ini nggak mungkin. Jam segini harusnya udah banyak yang beli, tapi nggak ada satupun. Jangan-jangan emang bener lagi, nggak ada yang mau beli lagi karena gosip itu. Aduh, gimana ini? Saya nggak mau beli lagi sayur lodeh Bu Ratmi. Gosip soal sayur lodehnya pakai jari manusia itu makin rame, Bu. Iya, makanya kita harus hati-hati. Jangan sampai kita keracunan gara-gara sayur lodehnya Bu Ratmi. Iya, sumpah deh, saya jadi mual kalau inget-inget pernah makan sayur lodeh Bu Ratmi. Jangan ngomong seenaknya ya kalian. Saya itu sudah bilang kalau sayur lodeh punya saya nggak kayak yang kalian bilang. Mana buktinya kalau sayur lodeh saya itu pakai jari manusia? Yang tahu benar atau enggaknya itu kamu, Bu. Kita dan warga yang lain cuma jaga-jaga aja kok. Emangnya salah kalau kita cuma waspada? Kita itu lagi jaga keluarga kita biar gak kena penyakit apapun, Bu. Saya setuju sama Bu Ani. Bu Ratmi tahu kan kalau makanan dicampur daging manusia itu bisa aja makanannya bisa membawa penyakit. Kita gak mau kalau keluarga kita sampai kena penyakit. Tapi bukan berarti kalian terus-terusan menuduh saya ya. Aduh Bu Ratmi, kita nggak nuduh tapi cuma waspada. Ngerti apa yang kita bilang gak sih, Bu? Jadi orang-orang benar udah termakan gosip itu. Tapi aku nggak boleh nyerah. Aku harus buktiin ke mereka kalau sayur lodeh aku itu tetap laris. Aku nggak akan pernah biarkan orang-orang terlalu percaya sama gosip itu. Nggak akan aku biarkan. Aku harus buat sayur lodeh yang enak. Setelah itu aku biarkan orang-orang makan sayur lodeh dengan gratis. Kalau mereka ketagihan, mereka pasti bakalan beli lagi.
Hah, suara apa itu? Perasaan aku lagi sendirian deh. Gak mungkin ada orang kan? Suamiku juga lagi kerja keluar kota. Ah, mungkin itu cuma perasaan aku aja. Suaranya sih ada di dalam panci, tapi gak mungkin ada suara itu dari dalam panci. Ah, apa itu? Jari. Kenapa jari-jari manusia itu bisa bergerak sendiri? Apa yang terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Jari-jari itu seharusnya nggak hidup kan? Tapi kok bisa hidup? Ah, tolong! Kamu akan dihukum. Semua ini adalah balasan. Enggak, tolong, jangan hukum saya. Saya mengaku salah. Saya tahu apa yang saya lakukan itu salah. Tapi tolong jangan hukum saya. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Kamu harus dihukum. Kamu telah mencuri jari kami. Ampuni saya. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi tolong jangan hukum saya. Saya menyesal. Kamu kenapa, Bu? Kamu kenapa teriak-teriak kayak gitu, Bu? Ada apa? Tolong aku, Pak. Tolong aku. Banyak jari-jari manusia yang ngejar aku. Aku bener-bener takut, Pak. Jari-jari apa yang kamu maksud, Bu? Gak ada apapun di sini. Ada, Pak. Aku yakin ada. Jari-jari itu ngejar aku. Dan jari-jari itu bilang akan menghukum aku. Kamu tenangin diri dulu ya. Ayo kita duduk. Cerita dari awal, Bu. Kenapa kamu bisa kayak gini? Ini semua kesalahan aku, Pak. Selama ini aku menggunakan jari manusia sebagai tambahan buat sayur lodeh aku. Semua aku lakukan biar gurih dan banyak yang suka. Tapi semakin lama semuanya berubah. Jari-jari yang aku curi dari makam semakin menghantui aku. Aku udah curiga dari awal. Kamu benar-benar keterlaluan ya, Bu. Ini memang hukuman buat kamu. Wajar kalau jari-jari itu marah sama kamu. Ah, masa sih, Pak? Itu beneran Bu Ratmi teriak-teriak. Kok saya nggak denger apapun ya, Pak? Serius, Pak, masa saya bohong? Orang saya sendiri kok pas lewat rumahnya Bu Ratmi, dia teriak-teriak gak jelas gitu. Tapi yang paling saya ingat, dia teriak soal jari manusia. Kira-kira kenapa ya, Pak? Oh iya, Pak, saya baru ingat soal kuburan yang berantakan beberapa waktu lalu. Serius, Pak? Gimana hasilnya, Pak? Siapa yang melakukan itu? Ini sih masih dugaan ya, Pak. Soalnya banyak yang menghubungkan ini dengan sayur lodehnya. Nah, saya bilang juga apa? Saya itu udah curiga sama Bu Ratmi. Soalnya nih ya, saya itu jadi korban langsung. Saya pernah beli sayur lodeh Bu Ratmi, terus ada potongan jari, Pak. Sumpah deh, saya langsung mual. Pak Jarot, Pak Soleh, saya ada info penting, Pak. Info penting apa, Bu? Ini soal Bu Ratmi. Jadi benar selama ini, Pak, Bu Ratmi yang mencuri setiap jari mayat yang baru meninggal. Terus Bu Ratmi juga campurin jari itu ke sayur lodehnya. Sumpah, Pak, tebakan kita semua selama ini benar banget. Nah kan bener. Berarti kita masalah dong waktu itu pernah protes langsung ke Bu Ratmi. Tapi sekarang apa yang harus kita lakukan? Pak RT dan Pak RW lagi ngurus semuanya, Pak. Soalnya ini kan ada hubungannya sama mayat yang jarinya dicuri. Tapi kayaknya ada masalah deh sama Bu Ratmi. Pasti soal dia yang teriak-teriak semalam kan? Iya, Pak, banyak yang bilang sekarang Bu Ratmi jadi kayak orang gila. Kenapa aku lakukan itu? Apa yang sudah aku lakukan? Mereka tak akan berhenti, mereka tak akan pergi. Apa mungkin ini azab buat aku? Selama ini aku udah salah. Aku menyesal, aku benar-benar menyesal. Ya Tuhan, tolong ampuni saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Sudah cukup hukuman ini ya Tuhan. Setiap hari saya selalu merasa ketakutan. Saya nggak tahu harus berbuat apa ya Tuhan. Saya benar-benar menyesal. Sekarang kamu sudah sadar kan, Bu? Apa yang kamu lakukan selama ini salah. Gak seharusnya kamu melakukan itu. Iya, Pak, aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf, Pak. Gara-gara aku, kamu ikut dijauhi sama orang-orang. Ini pasti susah buat kamu, Pak. Kamu gak usah ngomongin masalah itu, Bu. Aku baik-baik aja kok. Sekarang yang aku khawatirin itu kamu. Gimana kondisi kamu sekarang? Itu yang paling penting. Setiap hari kamu selalu ketakutan. Itu bikin aku semakin khawatir, Bu. Mungkin ini azab buat aku, Pak. Aku selalu diikuti oleh jari-jari yang aku curi. Mereka belum maafin aku, Pak. Tapi aku akan berusaha lebih keras untuk berubah. Aku percaya sama kamu, Bu. Aku percaya kalau kamu bisa berubah. Sekarang yang harus kamu lakukan adalah minta maaf sama orang-orang yang sudah kamu curangi. Iya, Pak. Aku akan minta maaf sama mereka. Aku juga nggak mau kalau orang-orang terus ngejauhin kita kayak gini. Tapi kayaknya aku butuh waktu, Pak. Aku masih takut. Gak usah terburu-buru, Bu. Yang penting kamu bisa minta maaf dengan tulus.
Udah beberapa hari ini warung lodehnya Bu Ratmi nggak pernah dibuka. Lihat Pak, sekarang warungnya jadi kotor dan berantakan, bahkan jadi bau amis. Iya Pak, kira-kira Bu Ratmi kemana ya? Kok dia nggak pernah jualan lagi? Apa ini karena orang-orang udah nggak percaya lagi sama dia? Jadinya dia nggak pernah jualan lagi. Bisa jadi Pak, Pak Jarod tahu sendiri kan, kalau kita jualan tapi nggak ada yang beli, ya otomatis bangkrut Pak. Tapi masalahnya Pak, semenjak Bu Ratmi ketahuan curang, dia nggak pernah kelihatan lagi. Pak Jangkung juga jarang banget kelihatan. Mungkin itu karena dia juga malu, Pak. Bu Ratmi kan udah berbuat curang. Banyak orang yang rugi gara-gara dia. Terus dari info yang saya tahu, Bu Ratmi itu jadi kayak orang stres, Pak. Setiap hari dia teriak-teriak terus. Mungkin ini emang azab buat Bu Ratmi. Jari-jari yang dia curi itu menghukum dia. Ini jadi pelajaran buat kita juga. Apapun yang bikin jualan kita pengen cepat laku, nggak akan ada gunanya kalau curang. Apalagi kalau sampai bikin bahaya orang lain. Saya setuju, bahkan keluarga dari mayat yang jarinya diambil sampai sekarang belum bisa maafin Bu Ratmi. Gak heran sih kalau mereka marah. Semua yang aku alami ini karena keserakahan aku. Aku nggak apa-apa kalau akhirnya bakalan kayak gini. Bu Ratmi, Bu Ani, Bu Puan, saya minta maaf sama semua kesalahan saya. Saya sudah membahayakan orang-orang. Saya sangat menyesal. Saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Saya sudah memaafkan kamu, Bu. Saya juga senang kalau Bu Ratmi sudah tobat. Bu Ratmi, kita tahu kalau hal yang paling menyenangkan dalam berdagang adalah mendapatkan keuntungan yang banyak. Tapi kalau itu pakai cara yang curang, apalagi membahayakan nyawa orang lain, itu sangat tidak baik, Bu. Iya Bu, saya sudah banyak salah. Saya nggak mau lagi pakai jari manusia buat sayur lodeh saya. Saya juga udah nggak ada niatan buat jualan lagi. Orang-orang udah nggak percaya sama saya. Emang susah buat ngeyakinin orang-orang, Bu, karena udah banyak yang gak percaya lagi. Tapi bukan berarti Bu Ratmi gak bisa bikin orang-orang percaya lagi. Perlu waktu memang, tapi bukan berarti gak mungkin kan? Iya Bu, selagi Bu Ratmi mau terus memperbaiki diri, gak ada yang gak mungkin kalau suatu saat Bu Ratmi bakalan dipercaya lagi. Semoga aja ya Bu.